Iyalah. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih terus diberikan nikmat sehat ya, hingga kita dapat terus melakukan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut-pengikut ya beliau ya, tabi'in, tabi'ut, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Baik anak-anak ustazah, kelas 9 ya seluruhnya. Japri ustazah dengan mengirimkan hadir ya, nama lengkap dan hadir ya. Ya, sambil menunggu ya, dan ustazah tunggu SMS Japrinya ya, yang menyatakan hadir menyimak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, minggu lalu sudah kita masuk pada materi atletik ya, yang sudah kita bahas, yaitu apa? Lari jarak pendek ya, atau lari sambung, atau juga disebut dengan lari estafet ya. Ini sudah ustazah kirimkan minggu lalu materinya ya. Nah, kita ulang kembali ya. Kita mengapa ya. Jadi lari sambung merupakan olahraga atletik yang tergolong nomor beregu ya. Kemudian ukuran ya lari sambung ini ya sering diperlombakan, yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter ya. Jadi nomor lari sambung ini merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung atau bergantian dengan membawa tongkat dari start hingga melewati finish ya, dengan nomor lari ya 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, ini penting yang perlu anak-anak ustazah ingat dan pahami ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada pembelajaran kombinasi lari sambung atau estafet. Nah, terdiri dari beberapa gerak dasar ya, ya. Gerakan lari sambung atau estafet. Yang pertama ya, atau A, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet. Nah, ini minggu lalu juga sudah ustazah sampaikan, tapi tidak mengapa kita ulang kembali biar anak-anak ustazah lebih paham ya. Materi kita juga tidak terlalu banyak di kelas 9 ini ya. Jadi kita ulang-ulang biar lebih paham ya. Nah, kita lihat di sini aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika start ya. Di sini ada dua cara ya, ada dua teknik ya, dua cara ya, atau dua teknik dalam memegang tongkat ya, tongkat estafet. Di sini anak-anak ustazah bisa melihat memegang tongkat dengan pangkal ibu jari ya, pangkal ibu jari ini, jari kelingking dan jari manis, sehingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan ya, menjadi tumpuan berat badan ya. Kemudian yang B, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah, hingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start ya. Nah, ini anak-anak ustazah ya, gambarnya diamati ya. Nanti ketika pembelajaran kita sudah normal, bisa kembali bertatap muka ya, kita akan mempraktekkan ini di sekolah ya, insyaallah jika tidak ada halangan. Kemudian anak ustazah selanjutnya juga memang bisa mempraktekkan ini juga di rumah ya, bersama-sama dengan saudara dengan membentuk regu ya, regu
ya, terdiri dari 3 atau 4 ya, tergantung lapangan yang ada di sekitarnya bisa dipakai atau digunakan ya, dan mengambil sebuah kayu ya sebagai tongkat ya yang dibawa ketika melakukan praktek lari sambung atau lari estafet ini. Nah, kemudian yang yang kedua kita lihat di sini aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat ya. Nah, tadi yang pertama memegang tongkat ketika start ya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat ya. Kemudian kita lihat di sini pembelajaran gerakan memegang tongkat estafet ini ya, ketika akan memberi tongkat estafet ya, pada lari estafet sebagai berikut. Nah, gerakan ini adalah tongkat yang dipegang agak ke ujung belakang ya. Untuk pelari pertama, gerakan ini harus dimulai ketika start ya, agak ke ujung belakang. Nah, seperti ya, kita pegang agak ke ujung belakang ini ya, jangan di tengah-tengah sekali. Nah, adapun gambar ini ya, ini menunjukkan cara memegangnya. Tapi ketika nanti berada di start, anak-anak ustazah sekalian, nah kita memegangnya itu ya agak ke ujung belakang di sini. Mengapa seperti itu? Nah, gunanya anak-anak ustazah, jadi sewaktu kita memberikan tongkat ya, tongkat itu tidak terjatuh karena ya tersedia tempat yang kosong ya pada bagian sisi tongkat sebelahnya lagi ini ya, untuk tangan teman kita ya untuk memegangnya atau meraihnya ataupun menerimanya dari pelari pertama, kedua, ketiga. Jadi memegangnya agak ke ujung belakang sini ya, posisi tangan kita. Jadi di sini kosong. Nah, jadi cara kita memegang seperti ini. Nah, ketika sampai pada pelari kedua ya, nah kita berikan ya, begitu ya. Baik, selanjutnya yang B ya, aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet. Nah, tadi ada aktivitas pembelajaran memegang tongkat, itu terdiri dari 2 ya. Sekarang aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet itu juga ada 2 ya. Nah, yang pertama kita lihat aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet secara visual ya. Gerak dasar menerima tongkat estafet meliputi hal berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet secara visual. Apa ini visual? Nah, lihat, yaitu cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang sebelum tongkat berpindah tangan ya. Cara visual adalah cara menerima tongkat dengan melihat ke belakang sebelum tongkat berpindah tangan. Nah, jadi kita misalnya berada pada posisi pelari kedua. Nah, sewaktu pelari pertama berlari mengarah pada kita untuk memberikan tongkat estafet, maka kita bisa melihat ke belakang ya untuk bersiap sedia menerima tongkat. Nah, agar ya tepat ya, pemberian tongkat tepat dan tangan kita sudah bersiap sedia di belakang ya, di belakang yang rapat dengan paha kita ya. Jadi kita rapatkan tangan kita ya, telapak tangan kita mengarah ke belakang, bersiap menerima tongkat estafet tadi, dan kita bisa melihat ke belakang. Nah, kemudian ya yang selanjutnya ya, tangan yang menerima. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Tangan yang menerima harus diluruskan ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke atas ya. Nah, ini yang ustazah sampaikan tadi ya, telapak tangan menghadap ke atas.
keempat jari rapat. Nah, keempat jari kita rapat dan ibu jari terbuka. Ya, bisa ya dipraktekkan ya. Nah, ini dia ya, ada gambarnya ya. Jadi anak-anak ustazah bisa amati gambar perpindahan tongkat estafet dari pelari pertama ke dua. Ya, dan selanjutnya nanti caranya seperti ini. Ya. Yang B, tangan yang menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan sikap telapak tangan menghadap ke belakang dan keempat jari terbuka ke arah dalam. Ya. Kemudian yang C, tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang, serong, ya, serong bawah dengan telapak tangan menghadap belakang, serong atas dan keempat jari rapat menuju luar. Sementara itu ibu jari terbuka menuju dalam. Ya. Nah, seperti ini anak. Jadi anak-anak ustazah bisa mengamati gambarnya. Ya. Lari estafet ini lari ya olahraga yang menyenangkan ya, menyenangkan dan asik ya, karena bisa dilakukan cara beregu dan di sini dituntut adalah kegesitan, kecepatan dan ketepatan anak-anak ustazah berlari sambil memegang tongkat dan tongkat tersebut dapat diberikan dengan baik kepada pelari kedua. Ya, dan pelari kedua dapat menerima dengan baik tongkat tersebut. Ya, jadi harus ya fokus dan sungguh-sungguh. Ya, karena jika tidak tongkat tersebut bisa terjatuh dan ini merupakan suatu kesalahan. Ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, aktivitas pembelajaran memberi tongkat estafet secara non visual. Nah, yang pertama tadi secara visual, ini non visual. Artinya apa? Ya, teknik menerima tongkat dengan cara tidak menoleh ke belakang ketika tongkat berpindah tangan. Ya. Jadi, pandangan kita tetap ke depan ya. Namun tangan kita tetap harus bersiap ya untuk menerima tongkat dari pelari pertama ya. Nah, posisi tangannya sama dengan yang ini tadi ya, A B C ya, sama ya, A B C sama posisinya ya. Jadi kita lihat di sini, amati peragaan cara melakukan aktivitas pembelajaran gerakan memberi tongkat estafet ya, cara non visual lari estafet sebagai berikut. Nah, nanti di sini ada gambar. Ya, kita bahas dulu penjabarannya. Ya. Nah, baik, kita lihat. Yang poin A. Tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang atas. Ya. Telapak tangan menghadap ke atas. Nah, sama dengan yang di atas tadi yang sudah dijelaskan ya, itu posisi tangan. Keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Ya. Kemudian yang B, tangan yang menerima tongkat diayun ke belakang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Keempat jari rapat dan ibu jari terbuka. Ya. Nah, jadi posisi lengan kita sama ya antara posisi lari estafet visual dengan posisi lari estafet non visual. Hanya pandangan kita saja yang tidak menoleh ke belakang ya, pandangan kita ke depan, tidak melihat arah datangnya tongkat tersebut dari pelari pertama. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang C, tangan yang menerima tongkat dijulurkan ke belakang, pinggul. Nah, ini pinggul ya. Dengan telapak tangan menghadap dalam dan jari-jari agak ditekuk, sedangkan ibu jari dibuka. Nah, ya begitu anak-anak ustazah ya. Nah, silakan mengamati gambar ya, cara
ya perpindahan tongkat estafet dari pelari pertama ke dua. Nah, seperti ini ya. Jadi tersedia tempat pegangan pelari kedua memegang tongkat estafet ya. Baik. Nah, jadi ini adalah memberi tongkat estafet dengan cara non visual ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada aktivitas pembelajaran gerakan penyerahan tongkat estafet. Pada dasarnya prinsip dasar non visual dan visual hampir sama saja ya nak. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya terutama pada nama dan cara menerima tongkat. Nah, adapun cara nama dan penerimaan tongkat ya, kita lihat di sini selanjutnya. Pada cara non visual, penerimaan tongkat tidak melihat ke belakang. Nah, ini yang seperti saja sampaikan tadi, yang sudah jelaskan tadi ya. Tidak melihat ke belakang. Ke belakang mana? Ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat atau yang memberikan tongkat. Dan digunakan pada nomor lari 4x100 meter ya. Selanjutnya, sedangkan pada cara visual, penerimaan tongkat melihat ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat. Nah, dan digunakan pada nomor lari 4x400 meter. Nah, jadi berbeda ya ukuran jarak larinya ya. Berbeda ukuran jarak larinya. Nah, perbedaan ini disebabkan karena pada lari 4x100 meter, waktu per 1 detik pun sangat berharga sebab jarak tempuh tiap pelari hanya 100 meter sampai 130 meter. Sehingga waktu yang sesaat itu ya dapat dimanfaatkan lawan untuk mendahuluinya. Nah, inilah dia perbedaannya. Lain halnya dengan jarak 4x400 meter. Jarak tempuh tiap pelari 400 meter sampai dengan 430 meter. Sehingga apabila ada waktu sesaat untuk melihat ke belakang, tidak akan berlalu ya, tidak akan terlalu berpengaruh ya. Tidak akan terlalu berpengaruh. Nah, itu dia. Jadi sesaat bisa dilihat ke belakang ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lari ya, dalam nomor lari estafet ini apa saja? Nah, inilah dia yang hal-hal perlu diperhatikan ya, bagi yang terutama bagi apa ini? Bagi penerima tongkat estafet. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, jika kita sebagai pelari kedua, ketiga ataupun keempat, nah yang nantinya akan membawa tongkat estafet melewati garis finish. Nah, kita lihat yang poin A. Tentukanlah tanda setepat-tepatnya sesuai hasil latihan ya. Kemudian yang poin B, lakukan start tepat pada waktu pemberi sampai tanda ya, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, lakukan start secepat-cepatnya agar segera mencapai kecepatan tertinggi. Ya. Kemudian D, waktu tangan diulurkan ke belakang, tangan jangan goyang atau bergerak. Ya. Kenapa? Karena bisa saja jika digerak-gerakkan maka tongkat tersebut ya tidak bisa diterima dengan baik dan akhirnya tongkat tersebut bagaimana? Terjatuh. Nah, seperti itu dia. Nah, kita lanjut pada poin E. Apabila terlalu awal melakukan start dan setelah kira-kira 10 meter belum terkejar, hendaklah kecepatan larinya dikurangi sedikit ya, sehingga dapat menerima tongkat
sebelum melewati batas daerah pertukaran tongkat. Ya, jangan mengurangi kecepatan secara mendadak apalagi berhenti, ya. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan untuk poin ke-5-nya, ya. Kemudian yang keenam atau poin F-nya, agar tidak melewati batas daerah pertukaran tongkat, ya, batas daerah pertukaran tongkat, hendaknya start dilakukan 10 meter sebelum garis batas permulaan pergantian. Nah, jadi inilah 6 poin yang harus anak-anak ustazah perhatikan ketika mau mempraktekkan lomba lari estafet ini, ya. Nah, adapun selanjutnya di sini adalah aktivitas pembelajaran bagi pemberi tongkat estafet. Nah, di sini ada juga hal yang perlu, ya, dan penting anak-anak ustazah perhatikan. Kita lihat yang poin A-nya. Jangan sampai terjadi kegagalan dalam pemberian tongkat. Nah, ini yang seperti ustazah katakan tadi, maka perlu memperhatikan, ya, sewaktu teman kita, ya, bersiap melakukan start dan akan memberikan tongkat estafet pada kita, pelari kedua, begitu juga dengan pelari kedua memberikan tongkat kepada pelari ketiga dan selanjutnya sampai pelari keempat, maka tangan kita tidak boleh kita goyang-goyangkan atau kita gerak-gerakkan. Mengapa? Nah, khawatir, ya, terjadi kegagalan dalam pemberian tongkat, ya, tongkat tersebut bisa terjatuh. Kemudian yang B, apabila penerima tongkat terlalu cepat terkejar, ya, usahakan jangan sampai menabraknya. Nah, ini penting, ya. Nah, kita juga harus bisa mengatur kecepatan lari kita. Ya, mungkin saking tergesa-gesanya ingin cepat, akhirnya kita tidak bisa mengerem lari kita hingga sampai menubruk pemain kedua. Ya, tongkatnya tidak tersampaikan, ya, tidak bisa diberikan dengan baik, malah menubruk pemain yang keduanya ataupun pelari, ya, pelari estafet yang kedua, ketiga maupun keempat, ya. Nah, jadi pelari kedua juga seperti itu, tidak boleh tergesa-gesa, ya, terburu-buru, ya, dan kecepatan penuh yang tidak terkendali, ya, melakukan lari memberikan tongkat estafet pada pelari ketiga. Nah, begitu juga dengan pelari ketiga terhadap pelari keempat. Nah, ya, jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian yang C, jangan melepaskan tongkat dan mengurangi, ya, kecepatan sebelum yakin tongkat itu telah diterima. Ya, jangan melepaskan tongkat. Nah, jadi yang pemegang estafet, ya, pemegang tongkat estafet, ya, lari jangan mengurangi kecepatannya sebelum tongkat tersebut sampai pada penerima selanjutnya, ya. Nah, kemudian, ya, itu adalah pembelajarannya bagi pemberi tongkat estafet. Nah, ini adalah pemberi, ya, kita lihat gambarnya. Ini adalah pemberi tongkat pertama, ini pemain pelari kedua, ini ketiga, ya. Nah, seperti itu dia, pertama, kedua, ketiga, ya. Baik, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran lari sambung atau lari estafet. Nah, bentuk-bentuk aktivitas berarti di sini adalah, ya, anak-anak ustazah diminta untuk bisa mempraktekannya, ya, mempraktekannya atau memperagakannya. Kita lihat yang pertama. Aktivitas pembelajaran berlari mengelilingi lapangan. Ya, aktivitas pembelajaran berlari mengelilingi lapangan. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara berkelompok. Masing-masing kelompok 4 orang. Ya, masing-masing kelompok 4 orang.
ya anak ustazah. Jadi ini bisa dilakukan di rumah dengan saudara-saudara anak ustazah, ya. Kita lihat poin yang B-nya. Pembelajaran ini dilakukan dengan berlari mengintari lapangan basket, voli, ya, atau sepak bola, halaman sekolah ataupun halaman yang lain. Nah, ini adalah latihan lari, ya, sebagai bentuk pemanasan, ya, melatih supaya ya otot-ototnya tidak kaku, ya, ketika melakukan lari. Nah, jadi latihan pertama itu adalah latihan berlari mengelilingi lapangan. Nah, ini juga praktek yang bisa, ya, kegiatan yang bisa anak-anak ustazah praktekkan, ya. Yang kedua, kita lihat aktivitas yang kedua, ya, pembelajaran berlari berkelompok, ya, 4 sampai 7 orang dalam satu formasi berbanjar menggunakan tongkat estafet, ya. Nah, ini juga adalah latihan, ya, anak-anak ustazah dengan membentuk kelompok 4 sampai 7 orang, ya. Ya, kita lihat di sini. Yang A, aktivitas pembelajaran diawali dengan salah seorang peserta didik mengoper tongkat ke belakang dengan cara dijulurkan ke belakang, ya. Nah, seperti ini pada gambar ini anak-anak ustazah bisa mengamatinya. Kemudian yang B, ya. Kemudian peserta didik yang berada di belakang mengambilnya. Dan yang terakhir menerima tongkat berlari ke barisan depan sambil membawa tongkat dan kembali memberikan pada yang di belakangnya. Nah, selanjutnya pembelajaran ini dilakukan selama lebih kurang 2 sampai 3 menit. Nah, ini juga adalah latihan, ya. Latihan berlari sambil memberikan tongkat estafet, ya, sebelum misalnya perlombaan yang sebenarnya dilombakan, ya. Nah, ini latihannya. Jadi, ya, olahraga ini sangat mudah dan menyenangkan, ya. Jadi, bisalah dipraktekkan, ya, oleh anak-anak ustazah di rumah. Ya, jika ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ke ustazah, ya. Kita masih ada waktu 2 menit lagi, ya. Ya, kita lihat aktivitas pembelajaran lari sambung atau estafet bentuk perlombaan. Nah, ya, bentuk perlombaan. Nah, di sini anak-anak ustazah, ya. Ya, ada 2 menit lagi, ya. Berikut ini kamu akan mencoba menerapkan teknik spesifik lari lari estafet dalam aktivitas perlombaan lari sambung atau estafet sebagai berikut, ya. Nah, di sini, ya, disusun suatu urutan tertentu di antara pelari agar regu dapat memenangkan lomba, yaitu susunan urutannya ada pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga dan pelari keempat, ya. Jadi disusun supaya mampu memenangkan perlombaan dengan baik dan maksimal, ya. Ya, nanti ini ustazah kirimkannya, jadi anak-anak ustazah bisa baca kembali, ya. Ya, baik, mungkin materi ini, ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Kita sambung minggu depan insyaallah, ya. Jadi anak-anak ustazah jika ada yang tidak dipahami dapat menanyakan ke ustazah lewat, ya, Wapri, ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini, ya. Terakhir adalah lari estafet, ya, dengan bentuk lomba lari, ya. Pelari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, minggu depan kita sambung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.